Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ini bertemu dengan orang paling kaya saat ini di dunia, yaitu Elon Musk di Amerika Serikat. Dia ini adalah bos dari Tesla, perusahaan otomotif listrik, kemudian juga bosnya SpaceX, perusahaan antariksa swasta terbesar saat ini. Info yang kita dapat adalah bahwa pemerintah Indonesia sedang ingin menggait Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ternyata di Asia Tenggara tidak hanya Indonesia saja yang mencoba menarik minat Elon Musk untuk mau berinvestasi, namun juga banyak negara. Inilah yang kita akan bahas di Metropedia kali ini. Seberapa seksikah Indonesia bagi Elon Musk sehingga dia mau invest di sini? Nah, dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk ini sebenarnya apa yang dibahas? Karena kelihatannya kemarin seru sekali mereka berbincang ya, dan kemudian apa hasilnya? Singkatnya, kemarin ini Presiden Jokowi bersama Elon Musk membahas peluang agar perusahaan milik Elon Musk berinvestasi di Indonesia, khususnya kerjasama di bidang industri nikel. Nikel ini yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mobil listrik, di mana Elon punya perusahaan otomotif bernama Tesla. Ini adalah mobil yang menjadi pionir berbasis listrik. Kalau misalnya Indonesia ini berhasil menggolkan kerjasama dan juga nikel kita masuk ke Tesla, kita akan sangat diuntungkan karena bisa masuk ke supply chain-nya kendaraan listrik dunia, karena kedepannya mobil memang akan diproyeksikan bertenaga listrik semua. Nah, ternyata Elon Musk mengutarakan keinginannya untuk invest setelah bertemu Presiden Jokowi kemarin. Apa kelebihan Indonesia sehingga Indonesia terlihat lebih seksi? Dalam pertemuan kemarin, ini Elon Musk mengatakan bahwa Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia karena menurutnya Indonesia punya potensi yang banyak sekali di berbagai bidang. Apalagi menurut Elon Musk, Indonesia punya jumlah populasi yang terus berkembang. Menurutnya ini sangat bagus karena perusahaan milik Elon Musk membutuhkan banyak pekerja di masa depan, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan di berbagai bidang. Jadi poin-poin yang di sebelah saya ini adalah beberapa yang kemarin dinyatakan oleh Elon Musk sendiri, dan ini yang membuat Indonesia seksi gitu. Nah, kemudian dengan sumber daya alam yang melimpah khususnya untuk industri mobil listrik, Indonesia akan memiliki nilai tawar yang kuat. Kita punya nikel dan juga kobalt yang merupakan material penting untuk baterai lithium. Selain itu, bauksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, sehingga tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Pada peta jalan industri otomotif nasional, pemirsa, ditargetkan sebanyak 20% kendaraan berbasis baterai listrik ini akan berseliweran pada tahun 2025. Seiring dengan upaya industri otomotif yang terus melakukan efisiensi untuk jenis teknologi internal combustion engine atau juga ICE, kemudian hybrid dan juga plug-in hybrid. Kedepan, teknologi fuel cell berbasis hidrogen juga telah terdapat dalam peta jalan industri otomotif nasional dengan semangat untuk menuju produksi industri kendaraan ramah lingkungan. Dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik, industri otomotif dalam negeri ditargetkan bisa produksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600.000 unit pada 2030, sehingga dengan angka tersebut akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton. Baik, upaya strategis ini diharapkan bisa mendukung juga pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dan di tahun 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon. Selain itu, pemerintah ini juga kemarin sempat kerjasama selain Tesla ya seperti yang tadi saya sempat sebutkan, Elon Musk juga tertarik untuk mengembangkan Starlink di Indonesia. Kerjasama ini juga mendukung pengembangan internet satelit di Indonesia dan juga teknologi informasi. Apa manfaatnya bagi kita rakyat-rakyat biasa seperti ini? Starlink ini adalah satelit internet, pemirsa. Anak usaha dari SpaceX. Dengan sistem Starlink maka internet bisa menjangkau wilayah manapun di Indonesia dengan kecepatan tinggi. Dengan jumlah populasi kita yang sangat besar dan bergantung ke kebutuhan internet, maka Starlink ini melihat Indonesia sebagai pasar besar. Starlink mampu memberikan kecepatan internet hingga puluhan Mbps dengan latensi rendah. Konsepnya sama dengan telekomunikasi pakai BTS, tapi bedanya ini langsung ke satelit. Jadi sering disebut juga sebagai BTS mengapung. Jadi kalau misalnya nanti kita pasang di rumah, tinggal pasang semacam antena kecil, tinggal pasang mau di tengah hutan, mau di gunung pun internet lancar jaya. Nah, saat ini pemirsa, Starlink baru ada di 32 negara di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, dan Selandia Baru. Dalam situs layanan Starlink untuk Indonesia disebut dengan istilah segera tersedia. Kita doakan, amin ya.
Nah, gambar yang Anda saksikan ini adalah proses yang terus-menerus dilakukan oleh pihak SpaceX untuk menerbangkan Starlink. Dengan adanya teknologi maju penggunaan satelit berbasis internet, maka akan semakin banyak pilihan kita sebagai pengguna untuk akses internet. Dan tentu saja yang terpenting menambah daya kompetisi jasa internet. Kita coba yang Anda saksikan sekarang ini adalah satu persatu Starlink akan dikirimkan ke angkasa. Kini Starlink diterbangkan menggunakan roket-roket SpaceX. Jadi perusahaannya adalah SpaceX, kemudian membangun anak perusahaan bernama Starlink. Jadi dari segi harga juga ini sudah jauh lebih murah ya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kedepannya sistem ini akan mempermudah video call, online gaming, streaming, dan juga kegiatan lain yang membutuhkan transfer data cepat. Harapannya jika kompetisi antar operator semakin ketat, maka tidak ada lagi istilah internet mahal atau keluhan Anda seperti, waduh saya udah bayar mahal, internetnya lambat. Nggak ada lagi nanti ke depannya. Nah baik pemirsa, secara perlahan SpaceX ini akan mengembangkan terus Starlink di seluruh dunia supaya bisa memperluas jaringan dan menambah koneksi. Yang sudah diluncurkan ada sekitar 2.500 satelit Starlink dan masih ada 30.000 satelit lagi yang akan diluncurkan ke langit sehingga bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi kalau Anda sering melihat video roket SpaceX seperti tadi, meluncur kemudian kembali lagi ke bumi dan begitu seterusnya, ini adalah bagian dari proses penerbangan semua satelit Starlink yang diperlukan untuk menjadi satu kesatuan. Bisa Anda bayangkan berapa nilai investasi yang diperlukan dalam proyek ini. Baik, lalu pertanyaan berikutnya, kapan ini investasi dari Elon Musk beneran masuk ke Indonesia? Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan Tesla akan invest di Indonesia tahun ini. Menurut dia, Tesla berminat investasi pada ekosistem baterai mobil dan juga mobil listrik di Indonesia. Sebagian investasi Tesla akan diarahkan ke wilayah Batang di Jawa Tengah. Lokasinya sudah ada, yaitu kawasan ekonomi khusus di sana, sehingga tinggal pasang saja kalau misalnya nanti sudah deal. Dan Elon Musk sendiri menyebut tahun ini ia akan membalas kunjungan Presiden Jokowi dengan datang ke Indonesia tahun ini. Kedua belah pihak juga sudah sama-sama lampu hijau nih sepertinya untuk kerjasama melalui Tesla dan juga SpaceX pada tahap awal ini. Yang ditargetkan pemerintah tentu adalah investasi ini memiliki manfaat bagi Indonesia. Tentu jangka panjangnya adalah pengembangan industri di kedua teknologi ini dan juga menambah ke bidang lainnya di bawah perusahaan-perusahaan Elon Musk lainnya ya. Salah satu tantangan bagi Indonesia sendiri adalah bagaimana menyesuaikan investasi ini dengan aturan negara kita, termasuk soal pengembangan berkelanjutan berdasarkan lingkungan. Begitu pemirsa. Jadi satu hal lagi pemirsa, dalam pertemuan kemarin antara Jokowi dengan Elon Musk, Indonesia ini memberikan satu syarat kepada Elon Musk, yaitu harus menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Poin ini diharapkan bisa terpenuhi betul pada saat nanti nilai investasi dan juga pertemuan Elon Musk jadi di Jakarta. Sekian untuk Metropedia kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan bersama saya Anggi Hasibuan.